السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Itu tadi adalah Az-Zariyat ayat 23. Quran menganjurkan agar kita menggunakan fakta dan logika. Lawan daripada logis adalah sesat pikir. Bahasa kerennya adalah logical fallacy atau falasi saja. Ini ada ilmunya. Dalam video ini kita akan menghakimi secara satir dan sardonik sistem pesantren yang ada kaitannya dengan Az-Zariyat ayat 23 ini. Apa pesantren melahirkan orang-orang yang pakai fakta dan akal, logika, atau yang sesat pikir? Ada 3 video yang akan kita kasih komentar. Kalau Anda menyukai humor satir dan humor-humor sardonik, tonton video ini sampai habis. Ada beberapa kata keren yang akan digunakan, yaitu sesat pikir, oksimoron, barokah kejahilan, istiqomah dalam kebodohan, dan paradoks. Dengan menonton video ini, moga-moga Anda bisa paham cara pemakaiannya. Keren deh kalau Anda bisa ngomong kayak geek dan nerd. Kita mulai saja dengan videonya Yenny Rahman. Salah. Itu kan bintang film lawas. Maksud saya adalah Yeni Wahid anak Gus Dur. Dia marah. Walaupun nggak kayak marah gaya Jawa Timuran, tetapi kelihatan marah karena pesantren dibeberkan aibnya. Mari kita lihat videonya. Pesantren lahir bukan dari kemewahan, tapi dari keikhlasan. Pada pembukaan videonya, dia bilang pesantren lahir dari keikhlasan. Well, kita pikirkan lagi kata-kata itu. Narasi ini membawa pendengarnya ke alam romantis pesantren. Tetapi, narasi ini adalah bentuk sesat pikir. Dalam logika disebut red herring fallacy. Mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sesat pikir terasi busuk. Maksudnya adalah isu yang sebenarnya yaitu kebobrokan pesantren diarahkan ke tempat lain dengan terasi yang baunya busuk sekali. Maksudnya di sini adalah dia mengatakan bahwa pesantren itu lahir dari keikhlasan. Nggak ada kaitannya dengan keikhlasan. Ambil contoh. Kata keikhlasan dipakai untuk memberi penekanan bahwa ikhlas tanpa pamrih itu selalu baik, indah. Tapi gini aja ya, coba lihat. Iblis dan setan itu tanpa pamrih, tanpa minta bayaran untuk menyesatkan kalian. Mereka tuh senang, ridho, hobi, ya. Jadi ikhlas banget gitu untuk membuat banyak orang sesat. Jadi ikhlas itu nggak ada kaitannya sama kebobrokan yang ditayangkan oleh Trans 7. Itu tadi yang disebut dengan sesat pikir, terasi busuk. Setan dan iblis melakukan semuanya itu dengan ikhlas. Bedanya dengan manusia, setan dan iblis jujur dengan kejahatannya. Dia nggak bilang, oh aku nggak jahat loh. Enggak, dia jujur, aku berbuat jahat, menyesatkan kamu. Dan mereka juga nggak minta pengikutnya itu untuk ruku, sujud, ngesot, cium tangan, cium kaki, cium pantat. Itu kalau setan punya kaki dan tangan loh. Bahkan dalam video ini, Yenny Wahid mendistorsi isu yang sebenarnya dengan tidak menyertakan kata-kata ngesot, ruku, dan sujud. Apalagi cium kaki, cium bekas tangan, cium kuburan, ya. Ini bukan lagi masalah feodalisme, tetapi masalah syirik tingkat dewa yang diajarkan oleh pesantren. Bagaimana soal santri mencium tangan kiai? Itu bukan bentuk eksploitasi. Itu tanda cinta dan penghormatan. Karena kiai memberikan ilmunya dengan keikhlasan, bukan karena bayaran.
Orang tua memasukkan anaknya ke pesantren karena mereka ingin agar anaknya memperoleh pendidikan agama, mendekatkan diri ke Allah, dan nantinya moga-moga masuk surga. Alih-alih mereka mendekatkan diri ke Allah, tetapi mereka menyerap tradisi yang sangat dibenci oleh Allah, menghamba kepada tuhan-tuhan kecil mereka. Dalam surat At-Taubah ayat 31, Allah menegur keras, mereka menjadikan para kiai dan syekh mereka sebagai Tuhan selain Allah. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Nah, sekarang tahu kan siapa Tuhan-Tuhan kecil selain Allah itu di negeri ini? Saya tidak pernah mondok, nyantri, tetapi ikut sekolah pesantren sore pada waktu saya kecil di dekat rumah, belajar ngaji, tapi juz amma juga belum selesai, udah bosen. Pernah juga sekolah selama setahun di SD Muhammadiyah, kemudian 3 tahun di SMP Muhammadiyah. Tidak semua pesantren seperti yang ditayangkan Trans 7. Pesantren, ambil contoh ya, Wahabi, Salafi, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, tidak seperti itu. Banyak dari sepupu saya juga lulusan pesantren, dilanjutkan ke Universitas Madinah. Tapi dalam budaya mereka nggak ada itu pengkultusan. Nggak ada. Mereka itu lebih condong kepada Muhammadiyah, Persis, atau Al-Irsyad. Yang anti tahayul, kurafat, dan bid'ah. Beda aliran lah ya. Dengan pesantren yang disiarkan oleh Trans 7. Kalau memang sistem pesantren yang disiarkan oleh Trans 7 itu bagus, maka hasilnya juga bagus. Mari kita lihat bagaimana respon alumni pesantren terhadap kasus Trans 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kader Ansor dan Banser siap menjalankan perintah para kiai. Apabila kiai perintah, hari ini kami golak. Agar kalian tahu, saudara-saudara Trans TV, Trans 7, ya. Ketua Banser ini, Ainul Yakin, mulai orasinya dengan kata Assalamualaikum, yang artinya damai untuk kalian semua. Itu suatu pernyataan bahwa dia datang dengan damai. Tapi lihat selanjutnya, dia bilang, jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian, dan ancaman lainnya. Mungkin di pesantren mereka, Nahwu Saraf atau gramer bahasa Arab, diajarkan bahwa Assalamualaikum artinya ngajak musuhan. Nih, ancaman gue, gitu. Porsha bilang, saya salah dengar katanya. Iya, Porsha. Abah salah dengar ya? Oke, anyway. Kata Porsha itu, si Ainul Yakin itu mengatakan, Assalamualaikum walatnatullah wa azabu aidan. Artinya, tahu artinya tuh yang kata Porsha itu? Mampuslah kau bersama laknat Tuhan sekalian. Ya memang anjing kayak Porsha ini telinganya lebih peka dari saya. Makanya dia bisa dengar Assalamualaikum wa laknatullah wa azabul aidan. Oke, kalau Ainul Yakin bilang Assalamualaikum, kemudian dilanjutkan, gue gorok lu, itu orang normal. Tapi kalau bilang Assalamualaikum, kemudian dilanjutkan, gue gorok lu, itu namanya oksimoron. Assalamualaikum itu artinya damai. Gorok lu artinya bermusuhan. Itu namanya oksimoron. Bertolak belakang. Oksimoron memang. Parahnya lagi ya, dia ini ya, si Ainul Yakin ini adalah komisaris Transjakarta. Nah, kalau setiap kali dia bilang Assalamualaikum, artinya mampus lu di jalan. Gitu. Alamak, mati kita naik Transjakarta. Setiap kali ada orang bilang Assalamualaikum, artinya mampus lu di jalan. Ini problem ya. Pertama, sesat pikir karena dia tidak membantah isi tayangan Trans 7.
Artinya dia mengakui apa yang ditayangkan Trans 7 itu benar. Tapi tersinggung atas kebenaran ujaran Trans 7 itu. Bahasa kerennya ya, sesat pikir itu adalah argumentum ad offensionum. Sesat pikir menyinggung perasaan. Itu artinya. Kedua, Ainul Yakin ini orang yang ingkar Quran. Kata siapa? Darah orang yang menyinggung perasaan itu halal. Gak ada di Quran. Gak ada di Quran. Makanya saya bilang, dia ini ingkar Quran. Gak ada di Quran. Orang menyinggung perasaan orang, darahnya halal. Tanya sama Ustadz Hadi Hidayat kalau ada, dia hafal tuh Quran. Cuman dia nggak akan ngasih tahu. Karena mengalirannya lain. Itu tuh harus disembunyiin ya kayak gitu. Quran, Al-Isra ayat 33 jelas. Jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Bahkan Nabi pun tidak punya hak untuk menyabut nyawa tanpa proses kisah. Tapi mungkin yang diajarkan di pesantren negeri kita ini, setiap kali logika dikalahkan, pisau langsung diasah. Inikah yang diajarkan oleh kiai-kiai itu? Sesat logika dan ingkar Quran. Selamat, Anda telah lulus pelajaran sesat pikir dan ingkar Quran. Oh Tuhan, santren. Mungkin jika ada stasiun TV yang menayangkan berita pencabulan oleh para pengurus pimpinan pesantren dengan gaya humor hitam atau gaya minor, gaya humor-humor yang nggak enak itu, maka seluruh alumni pesantren dan kelompok massa ini akan menggeruduk stasiun TV itu. Seperti yang terjadi pada Trans 7. Yaitu karena, yaitu tadi, pelajaran sesat pikir dan ingkar Quran. Oke, kita lihat video berikutnya anggota DPR yang bernama Maman Imanul Haq. Kiai Haji dia. Dia Kiai Haji nih. Udah Kiai Haji lagi. Anggota DPR lagi. Alumni pesantren juga. Ikuti terus drama satir dan humor sardonik ini. Sampai habis. Moga-moga Anda terhibur. Bahwa tayangan Expose itu adalah karya jurnalistik yang sangat rendah dan tidak mendidik. Tidak terdidik. Apakah membuka mata publik atas praktek-praktek penghambaan ngesot di pesantren itu tidak mendidik? Ini membuka mata. Membuat penontonnya itu bertambah wawasannya supaya tidak memasukkan cucu dan anaknya ke pesantren yang seperti itu. Itu kan wawasan yang bagus, informasi yang bagus. Aduh. Karya itu menunjukkan kembali bahwa prinsip-prinsip dasar jurnalistik sudah dilanggar dan melakukan apa yang disebut dengan cherry picking. Cherry picking? Ya kalau cherry-nya busuk semua, ya yang keambil tetap aja yang busuk. Orang yang busuknya itu semua kok, ya kan? Makanya kenapa tadi dari Himasal minta siapa naratornya, siapa penulis naskahnya, dan lain sebagainya. Untuk apa tanya-tanya? Siapa narator, siapa penulis naskah? Untuk diintimidasi dan dibungkam karena mengekspos borok, kudis, yang bau itu? Iya, gitu. Tadi saya setuju, hentikan program ini, tetapi harus dilanjutkan. Hentikan program ini dan program sejenis. Nah, bener kan? Mau membungkam kebenaran. Ini namanya fasis. Ternyata di pesantren itu tidak hanya sesat pikir, ingkar Quran, tetapi juga budaya fasis. Menarik gitu. Karena banyak sekali program-program, walaupun Ibu tadi bilang ada program dan penghargaan, tapi justru di sisi lain ada program-program yang sangat tidak paham terhadap apa yang disebut dengan makhzunin nafs, kearifan yang ada di pesantren. Kearifan. Fasis, menyensor, membungkam, pemberitaan yang objektif kok dibilang arif. Gimana? Arif itu mungkin ya di pesantren sana itu artinya lain kali. Arif itu bijaksana. Mungkin sudah meniru pemerintah.
Pemerintah itu semua yang dilakukan pemerintah disebut kebijaksanaan. Mana ada kebijaksanaan yang menyengsarakan, seperti kebijaksanaan menaikkan harga bensin. Itu bukan bijaksana, itu ketidakbijaksanaan. Menaikkan harga bensin itu bukan kebijaksanaan. Mendirikan IKN itu juga bukan kebijaksanaan. Itu namanya kebodohan. Kebodohan pemerintah gitu loh, ada sekali-kali gitu. Oh, undang-undang ini adalah undang-undang untuk melaksanakan kebodohan pemerintah. Begitu kalau mau bangun IKN itu, jangan dibilang ini kebijaksanaan. Nggak ada bijaksananya sama sekali. Nah, memang di pesantren juga rupanya bahasa itu sudah diganti-ganti gitu. Itu namanya, nggak tahu lah, paradoks atau apa, atau oksimoron boleh juga. Dan saya mohon KPI bahwa catatan itu jadi catatan bahwa audit terhadap stasiun manapun yang telah menyakiti, melukai pesantren dan kiai dan tidak paham dengan kiai itu perlu ditinjau izinnya. Gini ya, membungkam, menyensor demi kearifan itu adalah ungkapan oksimoron. Kenapa? Membungkam dan menyensor itu adalah negatif. Sedangkan kearifan itu positif. Itu yang disebut oksimoron. Negatif dan kemudian positif. Nah, yang kedua, Pak Pimpinan, saya rasa kalimat edukasi dan literasi itu menjadi sangat penting, Bapak. Kita melihat bahwa cara pandang orang di luar pesantren, melihat pesantren itu masih pakai cara pandang lembaga keagamaan di abad ke-18. Oh, lo yang banyak diajarkan di pesantren itu kan kitab kuning. Itu bukan kitab abad ke-18. Tapi itu kitab dari tahun Dal. Jauh sebelum zaman Singosari dan zaman Majapahit. Kitab-kitab itu asalnya sebelum Majapahit itu. Di Arab sana. Bukan di Arab sih, dari Persia itu. Kitab kuning itu asalnya dari Persia sana, bukan dari Arab. Dan zamannya itu jauh sebelum zaman Majapahit dan Singosari. Tua banget, bukan abad ke-18. Di pesantren lu harus belajar sejarah dikit gitu loh. Ini sudah abad 21, di mana pesantren terbuka dengan demokrasi. Apa? Demokrasi? Demokrasi? Bahmu. Demokrasi kok ada sensorship? Fasis dan komunis itu namanya. Sensorship itu adanya di negara fasis dan komunis, bukan demokrasi. Atau demokrasi ece-ecean. Sekali-sali para direktur atau pimpinan para elit Trans 7 mondok di pesantren 40 hari. Pertanyaannya, mondok itu untuk apa? Belajar kitab kuning yang 90% itu dasarnya bukan Quran, tetapi hadis-hadis pesanan khalifah. Dan hukum-hukum itu adalah warisan khalifah feodal. Itu hukum-hukum warisan khalifah feodal. Atau belajar bagaimana menjustifikasikan syirik dan kejahilan dengan istilah tabaruk. Mencari berkah biar nampak saleh. Itu yang mau dipelajari. Nggak tahu saya. Tolong Pak Bu Dirjen, nanti literasi kita tentang pesantren itu harus dibuka. Sehingga mohon maaf sekali lagi, kalimatnya itu hentikan seluruh program sejenis. Loh, apa tayangan Trans 7 yang malah membuka mata publik tentang pesantren kok malah dibungkam? Apa mau tayangan program-program oksimoron? Iya. Daripada program-program yang membodohi umat, membodohi bangsa ini, sebaiknya semua stasiun TV mulai memikirkan program yang cerdas dan melibatkan seluruh pondok pesantren ini. Agar supaya bisa membuat program tayangan oksimoron. Ibu-ibu, Pak Cucun, Pak Jazil, saya adalah lulusan pesantren. Tetapi berat didikan pesantren dengan kiai, Pak Cucun jadi pimpinan DPR, Pak Jazil pimpinan Banggar. Kami di Komisi 8, seluruhnya Pak Ari, Pak Soleh dan sebagainya. Sehingga kami memperjuangkan undang-undang pesantren. Undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019. Dan itu sudah disahkan.
Ini bentuk afirmasi negara. Setelah itu ada dirjen pesantren yang dibiayai oleh duit pajak, yang bayar rakyat pakai duit rakyat, yang carinya susah, bukan pakai bulu ketek. Pajak itu nggak dibayar dengan bulu ketek. Gini ya, sekalipun pajak itu dibayar dengan bulu ketek, itu juga nggak enak. Sakit waktu nyabutin bulu ketek itu. Misalnya saja kita bayar pajak itu pakai bulu ketek, itu juga nggak enak. Sakit cabutin bulu ketek. Apalagi kalau sampai ribuan bulu ketek, ribuan atau jutaan, gila, iya kan? Itu kalau pajak bayarnya pakai bulu ketek. Kiai kadang-kadang mewakafkan seluruh hartanya, tenaganya, pikirannya, dan lain sebagainya. Sebenarnya para kiai tidak mau dibela oleh kami, tidak mau dibela oleh Himasal. Apa iya nggak mau dibela mantan santri? Minggu lalu ketua PBNU menuntut supaya kasus Trans 7 ini diusut. Apa itu? Paradoks. Tetapi anak-anak kami harus tahu bahwa kami bisa seperti ini, bisa berkiprah tengah masyarakat, para dai-dai ini, itu semata-mata karena barokahnya para. Tuhan. Begini ya, di dalam Islam, yang bisa memberi barokah itu adalah Allah saja. Bukan manusia, bukan kiai, wali, syekh, atau habib. Apalagi kuburan. Manusia cuma bisa mengurangi pemberian Allah. Seperti pajak gitu loh ya. Nah, saya kasih tahu arti barokah. Barokah itu berarti manfaat yang berkesinambungan. Rezeki yang barokah itu manfaatnya terus panjang. Misalnya, kita dapat duit 1 miliar cash, nggak dilaporin pajak, jadi nggak kena pajak penghasilan. Itu bertambah panjang 30%. Beli barang yang nggak kena PPN, bertambah lagi 12%. Itu namanya barokah. Barokahnya paling nggak 42%. Saya nggak tahu konsep barokah dari kiai, habib, syekh, dan kuburan. Itu adalah konsep syirik. Barokah itu bukan alasan malas berpikir. Itu adalah pembenaran sistem yang tertindas, feodal, dan fasis. Tanya sama AI, apa itu arti barokah? Secara literal ya, bukan secara teks agama. Karena kalau udah teks agama itu masuknya ke kitab kuning. Itu bukan bahasa Arab lagi, itu bahasa kiai. Beda. Saya minta agar PH yang menangani ini tolong disebutkan namanya. Kami akan datangi mereka untuk... Datangi untuk apa? Untuk intimidasi, rame-rame, maksudnya kayak di Transmart, Trans 7? Atau mau disantet? Sudah ada contoh bro. Ya, bukan buat berdoa atau segala macam, enggak. Tapi diancam-ancam gitu loh, buat ancam-ancam gitu, diintimidasi gitu yang ada. Itu contohnya gitu. Nggak ada mantan-mantan santri itu berdoa gitu, nggak ada. Jangan sampai ada PH-PH lain yang hanya karena cuan, rating, narasi dan saya belajar. Ingat, kita harus mengapresiasi santri saat demo. Kami datang baik-baik. Kami hanya baca doa. Kalau tidak ada kasus ini, Trans 7 nggak mungkin didoain kiai-kiai itu. Sholawat dan lain sebagainya. Kami tidak pernah berpikir ibu-ibu, hanya santri, hanya pesantren yang bisa demo dengan cara yang konstitusional. Dengan cara santun. Bicara baik-baik. Dan lain sebagainya. Kurang apa lagi? Mau menuduh kami feodal, mau menuduh kami melakukan eksploitasi, mau menuduh kami tidak terbuka dengan budaya-budaya luar. Ya memang pesantren ini nggak feodal sih, cuman fasis aja. Fasis itu lebih jelek loh daripada feodal. Oke, kita lihat video terakhir. Alumni pesantren yang mau menyantet Trans 7. Ikuti terus drama satir dan humor sardoniknya. Hati kami tersayat-sayat betul, Pak. Santet nih. Kalau boleh santet halal, saya santet betul, Pak. Hari gini masih percaya santet. Ini adalah istiqomah dalam kejahilan. Istiqomah dalam kebodohan. Gini ya, kalau santet itu ada, Indonesia tuh nggak bakal dijajah Belanda lama. Pangeran Diponegoro itu bakal menang melawan Jenderal de Kock itu. Ya. Terus waktu Inggris nyerbu keraton
Keraton Mataram itu juga nggak akan berhasil kalau ada santet gitu. Paling nggak Diponegoro lah yang punya Kiai Mojo, punya santri-santri banyak itu, ya yang pakai jubah itu masih kalah. Atau waktu perang kemerdekaan 10 November 45, itu kok bisa gitu ya? Berapa itu? Antara 20.000 sampai 30.000 orang mati. Laskar Bambu Runcing yang sudah dikasih jampi-jampi kebal peluru oleh para kiainya itu masih juga ketembak mati. Bahkan ada kiainya juga yang memberi jampi-jampi itu mati ketembak. Jadi masih percaya sama jampi-jampi dan santet segala macam dari kiai itu? Enggak lah. Itu kibul itu. Selamat beristiqomah dalam kejahilan. Dan ini sudah 80 tahun istiqomahnya. Istiqomah dalam kejahilan, ke dalam kebodohan. Pakai kata itu, istiqomah dalam kejahilan. Selama berabad-abad. Pakai kata itu kalau menemui orang-orang kayak gini nih. Jadi, kalau Trans 7 dibilang menghina kiai, padahal cuma menyingkap fakta, itu bukan penghinaan tetapi pembuktian. Dan yang marah bukan karena agamanya dihina, tetapi karena kebodohan, kejahilannya, yang istiqomah itu, dan sesat pikirnya dibuka di depan umum. Ingat ya, di zaman Nabi yang paling dibenci kebenaran adalah mereka yang hidup dari menjual sampah yang dibungkus simbol keagamaan. Dan sekarang itu masih ada, hanya diganti jubah dan logo organisasinya saja. Jika jahiliyah yang istiqomah dipelihara dan dipupuk, serta rahmat dan barokah dari kiai dicari, maka rahmat, kehangatan ilahi dan barokah dari Allah menjauh. Jadi kalau kalian mencari barokah dari kiai dan habib, maka barokah dari Allah itu menjauh. Dan namanya itu adalah laknatullah. Laknatullah itu artinya rahmah dari Allah itu menjauh. Dan itu Anda akan dimintai pertanggungan jawab di akhirat nanti. Sekian dulu, sampai jumpa di lain ulasan satir sardonik. Saya Syekh Imam Semar Al-Kathir Kalkal Jaya Muskila mengucapkan Assalamualaikum, ilaliko, masalama, tutsein, auf Wiedersehen, sayonara, see you later alligator, sampai jumpa insya Allah.